Bayangkan teman-teman, kalian sedang asik berdansa dengan pangeran paling tampan sekerajaan, musiknya romantis, suasananya sangat sempurna. Tiba-tiba kalian harus lari terbirit-birit seperti buronan hanya karena jam menunjukkan pukul 12 malam. Jika terlambat 1 detik saja, rahasia terbesar kalian akan terbongkar di depan umum. Itulah yang dialami gadis malang ini. Dari yang awalnya hanya pelayan di rumahnya sendiri, tiba-tiba menjadi incaran nomor 1 pihak istana. Bagaimana ceritanya sepatu kaca yang tertinggal bisa mengubah nasibnya 180 derajat? Mari kita bahas tuntas kisahnya. Perkenalkan, ini karakter utama kita. Sebut saja dia Cinderella. Sebenarnya nama aslinya bukan itu, tapi karena dia sering berlumuran abu dapur, keluarganya yang kejam memanggilnya Cinderella. Semenjak ayahnya meninggal, hidupnya berubah menjadi mode bertahan hidup yang sangat berat. Ibu tiri dan 2 kakak tirinya memperlakukan dia seperti asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Disuruh mengepel, memasak, sampai mengurus tikus di gudang. Parahnya lagi, kakak tirinya sangat suka mencari masalah. Dandanannya berlebihan, perilakunya juga sangat buruk. Suatu hari, ada kabar gembira dari istana. Sang pangeran sedang mencari istri, dan dia mengadakan pesta dansa besar-besaran. Semua gadis diundang. Tapi, coba tebak, siapa yang tidak boleh ikut? Ya, Cinderella kita ini. Dia hanya disuruh menyetrika baju dan menyemir sepatu kakak-kakaknya sampai mengkilap. Saat Cinderella sedang menangis, meratapi nasibnya, bam! Kejutan pertama datang, muncul sesosok Ibu Peri. Si Peri ini tanpa basa-basi langsung menunjukkan sihir tingkat tinggi. Labu sisa di kebun disulap menjadi kereta kencana yang mewah. Tikus-tikus yang sering ditolong Cinderella disulap menjadi kuda putih yang gagah. Dan yang paling spektakuler, gaun usang Cinderella diubah menjadi gaun pesta paling cantik sealam semesta, lengkap dengan benda legendaris, sepatu kaca. Tapi ada satu syarat mutlak. Sihir ini memiliki batas waktu. Tepat jam 12 malam, semua akan kembali ke wujud aslinya. Bayangkan, jika dia sedang berdansa, lalu tiba-tiba bajunya berubah menjadi pakaian compang-camping. Sangat memalukan, kan? Cinderella pun berjanji akan pulang tepat waktu. Begitu Cinderella masuk ke ruang pesta, tersingkirlah sudah semua saingan. Semua mata tertuju padanya, termasuk sang pangeran yang sejak tadi bosan melihat gadis-gadis lain. Pangeran langsung terpikat dan mengajaknya berdansa. Kakak-kakak tirinya jelas terbakar cemburu, tapi mereka sama sekali tidak mengenali kalau gadis cantik itu adalah pelayan mereka di rumah. Adegan berpindah saat keduanya sedang asyik mengobrol. Tiba-tiba, deng, lonceng tengah malam berbunyi. Cinderella sangat panik. Dia langsung menarik tangannya dan lari sekuat tenaga. Pangeran pun kebingungan. Tunggu, kau mau kemana? Dan di tangga istana inilah insiden bersejarah terjadi. Satu sepatu kacanya terlepas, tapi dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Begitu sampai di rumah, puff, keretanya kembali menjadi labu dan gaunnya kembali menjadi kain lap. Keesokan harinya, seluruh negeri heboh. Pangeran mengeluarkan titah, siapapun gadis yang kakinya pas di sepatu kaca ini akan kunikahi. Utusan istana pun berkeliling dari pintu ke pintu. Saat sampai di rumah Cinderella, kakak-kakak tirinya sangat memaksakan diri. Kakinya kebesaran tapi dipaksa masuk, tetap saja gagal total. Lalu tiba-tiba Cinderella maju dan meminta untuk mencoba. Ibu tirinya tertawa mengejek, mana mungkin kaki pelayan bisa pas. Tapi utusan istana tetap memberi izin. Dan saat dipasang, sempurna, pas sekali. Tidak hanya itu, Cinderella juga mengeluarkan 11 sepatu kaca yang dia simpan. Boom, skakmat untuk ibu dan kakak tirinya.
Wajah mereka langsung pucat pasi, seperti melihat hantu. Akhirnya, Cinderella dibawa ke istana dan bertemu lagi dengan sang pangeran. Plot twist terakhirnya, di saat kita berharap Cinderella akan membalas dendam dan menghukum ibu tirinya, dia malah memaafkan mereka semua. Luar biasa, hatinya benar-benar selembut malaikat. Dia bahkan mengajak mereka tinggal di istana. Dari pelayan yang tertindas menjadi ratu penguasa istana. Akhir yang sangat bahagia, bukan? Menurut kalian, jika kalian yang menjadi Cinderella, apakah kalian akan memaafkan keluarga tiri yang jahat itu? Coba berikan komentar di bawah dan luapkan emosi kalian. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai cerita ini dan subscribe channel Nostalgia Masa Dulu agar tidak ketinggalan rekap cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.